Saya dibesarkan sebagai seorang gadis Muslim, dan saya sangat senang saya berasal dari keluarga Muslim. Menjadi seorang Muslim nampaknya adalah hal yang normal, dan saya menjalankan semua keyakinan dan pilar-pilar Islam. Saya juga belajar di madrasah secara teratur. Suatu hari, seorang teman mengajukan pertanyaan berikut kepada saya. Bayangkan engkau mati hari ini. Kemana engkau akan pergi setelah itu? Secara intelektual, saya mempunyai jawaban yang benar. Tetapi dalam hati saya merasa tidak yakin. Dan karena merasa saya tidak mempunyai jaminan, saya mulai membandingkan Islam dengan kekristenan dan saya bertanya-tanya, apakah Allah dalam Quran sama dengan Tuhan dalam Alkitab? Terutama selama masa berpuasa dalam bulan Ramadan, saya mempunyai banyak pertanyaan dan saya ingin sekali mengetahui kebenaran. Saya membaca Quran dan beberapa bagian dari Alkitab. Sebagai contoh, ketika saya membaca Mazmur 84, seakan-akan perkataan Tuhan berbicara langsung kepada saya. Kalimat dalam ayat 3 menggambarkan keadaan saya dengan sempurna. Di sana dikatakan, jiwaku sangat merindukan pelataran Yahweh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Elohim yang hidup. Saya bingung, apakah saya harus berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan di Alkitab? Ataukah mereka Tuhan yang sama? Kepada Tuhan yang mana saya harus melaksanakan puasa? Saya juga bersusah hati karena Allah tidak memberikan jaminan untuk masuk ke Firdaus. Bahkan tidak ada formula yang diberikan dalam Islam. Banyak orang Muslim percaya bahwa Anda dapat memperoleh perkenanan Allah dengan melakukan perbuatan baik. Namun tidak ada jaminan untuk masuk Firdaus. Saya sangat ingin mencari kebenaran dan mengikuti jalan yang benar. Saya melanjutkan membaca Alkitab dan kalimat-kalimat seperti semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, membuat saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa dan saya tidak mampu mengimbanginya dengan perbuatan baik. Harus ada cara lain oleh Tuhan agar saya dapat ke surga. Kemudian sesuatu yang indah dan aneh terjadi pada saya, seperti sebuah penglihatan, dan saya diarahkan untuk membaca Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ayat ini berbicara kepada saya dan saya menyadari bahwa satu-satunya Tuhan yang sejati sedang berbicara kepada saya dan menunjukkan padaku jalan yang benar. Dalam penglihatan yang sama, suara itu mengarahkan saya ke sebuah gereja setempat. Pendetanya berkhotbah tentang Tuhan dan bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan dosa dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Di akhir khotbah, pendeta bertanya, jika ada yang mau menerima kebenaran dalam Yesus, supaya mengangkat tangan dan maju ke depan. Saya ingin maju dan menyerahkan diri saya, tapi itu adalah sebuah peperangan rohani. Dengan pimpinan Tuhan, seorang wanita menarik tangan saya dan kami maju ke depan. Hari itu saya menyerahkan hidupku kepada Yesus dan menjadi Kristen. Itu adalah pengalaman yang baru, yang terasa aneh dan menyenangkan. Pertanyaannya,
bagaimana saya harus menyampaikan kepada keluarga Muslim saya, dan bagaimana mereka akan bereaksi membuat saya cemas. Saya memutuskan untuk tidak memberitahu keluarga saya perihal keyakinan saya yang baru. Namun, tidak lama kemudian ayah saya mengetahui apa yang terjadi di gereja, dan ia melarang saya keluar rumah. Beberapa hari kemudian, ayah saya membawa seorang imam, dan ia menanyai saya perihal apa yang telah terjadi dan mengapa saya berpaling menjadi seorang Kristen. Tuhan menguatkan saya, dan saya mendapatkan perkataan yang tepat untuk menjelaskan pada mereka apa yang telah terjadi, dan bagaimana suara dan penglihatan itu mengarahkan saya untuk menemukan kebenaran. Kemudian keluarga saya dan orang-orang Muslim di desa menganiaya saya. Saya menjadi orang buangan. Mereka juga menanyai saya perihal Alkitab. Tetapi setiap kali Roh Kudus Tuhan menolong saya dengan mengutip ayat-ayat yang tepat dari Alkitab. Ini adalah mujizat, karena masih belum mengenal Alkitab dengan baik. Walaupun mengalami penganiayaan, saya dipenuhi sukacita, dan Roh Kudus mendisiplin saya dan menuntun saya di jalan yang benar. Tuhan memberi saya teman-teman baru di gereja Kristen, dan saya sangat senang di sana. Sangat menyakitkan bagi saya terpisah dari keluarga saya, terutama terpisah dari ibuku tersayang. Mungkin ia tidak mengerti apa yang telah terjadi, dan ia berharap saya kembali kepada Islam cepat atau lambat. Tapi keputusan saya sudah bulat, dan saya yakin bahwa mengikuti kebenaran dalam Yesus adalah jalan yang benar ke surga dan hidup kekal. Saya menyaksikan iman saya yang baru dalam berbagai kesempatan, seperti dalam pertemuan Muslim. Betapa luar biasanya Roh Kudus menolong saya, dan orang-orang Muslim takjub bagaimana saya dapat berbicara dengan otoritas yang besar. Tuhan memberi saya kekuatan, dan saya mengasihi saudara-saudara Muslim saya, dan berdoa agar semua yang mencari jalan kebenaran akan menemukan kebenaran dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat mereka.